Mana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa berdoa. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Evelyn Sarah, Hadir, Bu. Dulce Maria, Masuk. kenapa tidak masuk? Apa keterangan, Bu? Sarah, Elok, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Maria, Mola, Hadir, Bu. Anjani, Andrea, Jadi, Bu. Vivi, Henry, Lingga, Yohanusa, Rilly. Oke, baik. Sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah melihat fenomena alam seperti kayak banjir atau gunung meletus atau tsunami gitu? Pernah dengan banjir di sini, Bu. Misalnya sering juga dipertanyakan kayak bagaimana kenapa bisa terjadi banjir atau gunung meletus ataupun tsunami. Pernah, Bu. Oke, baik. Sebelum itu Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan teks eksplanasi, struktur, ciri-ciri maupun tujuan. Ibu mengambil sumber dari buku Kemendikbudristek tahun 2017. Selanjutnya Ibu ingin memperlihatkan kepada kalian video tentang gempa bumi. Sebentar ya. Bentar nggak? Lihat dulu. Halo Sobat PMKG, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran, atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang, atau jendela kaca bergerak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak, kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Jalur gempa bumi Sabuk Albiga berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan.
Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa. Oke, Ibu mau tanya, gempa yang sering terjadi di Indonesia apa tadi? Tektonik. Ada berapa jenis tadi gempa? Empat. Nela, tolong sebutkan. Vulkanik, tektonik, buatan. Betul. Satu. Makasih, Bu. Oke, kita langsung masuk ke materi kita pada hari ini yaitu teks eksplanasi. Jadi, materi teks eksplanasi, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi, suatu kejadian itu baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar selalu memiliki hubungan sebab dan akibat proses. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi artinya informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi merupakan pernyataan yang benar-benar terjadi karena pergerakan yang biasanya dapat dijelaskan secara ilmiah. Terus yang kedua ada hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga ada sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Terus yang keempat ada menggunakan kata penanda urutan. Tujuannya agar memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Yang terakhir fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Jadi contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan teks eksplanasi. Jadi tujuan teks eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan proses terjadinya atau terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Bisa dijelaskan, Sarah? Bagian saya yang memilih sebuah teks eksplorasi menjelaskan tentang gambaran fenomena ini bisa mengartikan proses bagaimana fenomena. Nah, contohnya itu seperti jika kita membahas tsunami, maka pada bagian pernyataan umum dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seperti kayak gempa, tsunami, ataupun banjir. Yang kedua ada urutan sebab dan akibat. Maria, tolong dijelaskan.
Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas di bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi bagian beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Nah, jadi contohnya itu seperti gempa bumi terjadi ketika lempeng-lempeng bumi bergerak dan saling bersinggungan. Pergerakan tersebut menyebabkan energi yang tersimpan di dalam bumi dan di baik, selanjutnya ada interpretasi. Nah, jadi bagian terakhir ini berupa penutup atau kesimpulan. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Mungkin Vivi bisa dibaca contoh teks eksplanasinya. Penularan COVID-19 begitu cepat berpulang dari satu kasus yang menghasilkan hal. Jumlah korban dan angka kasus tidak ditemukan hingga tulisan ini dibuat. Jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seorang yang terkena virus ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet gas anak dan air dari hidung, mulut atau bagian lain dari manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin atau berbicara. Seseorang sudah dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari kita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang yang membentuk benda yang sudah terkontaminasi droplet berputar. Bila tangan kita yang terkontaminasi mata, hidung atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini alasan sebutnya tangan dan hampir dalam sabun dan air atau Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang bagian-bagian seperti pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasinya pada contoh kalimat spesifikasi ini. Dibaca? Datang nggak dari bawah? Dia nggak. Pernyataan umumnya yang bagian mana? Bagian COVID-19 ya, dari Sebab dan akibatnya? Di COVID ini ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lain dari tetesan air dari hidung, mulut atau bagian lain dari tubuh manusia. Terus kesimpulannya ini adalah kesimpulannya bila tangan sebabnya ini adalah COVID merupakan penyakit yang membuat ada orang yang berbeda. kalian tolong kesimpulannya ini adalah alasan penting mencuci tangan setiap hari dengan sabun. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke games yaitu quiz. Bisa dibuka blognya. Bentar ya.
Iya. Ya udah pada masuk sama. Aku suka. Udah ya. Siapa jadi itu? Mulai. Panas. Soalnya gampang-gampang kan. Belum. Belakang lagi. Sudah? Lucu. Sudah. Liga. Yang mana lo
Ngapain itu? Nanti di next aku kalahkan kalian. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya ibu akan membagi tugas kelompok. Jadi kelompok punya sekolah. Waktunya habis. Oh, berarti ini dijadikan PR ya. Besok diusulkan. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.